Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil mustafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersemangat untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Limpahan iman inilah yang kemudian menjadikan kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dan kita dengan bersyukur ini berharap kelengkapan iman itu menjadi satu semangat untuk kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk, memberikan penerjemahan atas nilai-nilai ajaran Al-Quran untuk kita semuanya. Kita berharap dengan mengikuti sunnah beliau, kita akan bisa berkumpul dengan beliau, yakni sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah masuki bulan Dzulhijjah. Banyak nilai-nilai spiritual yang bisa menjadikan inspirasi kita dalam mengembangkan kehidupan, mengarungi bahtera kehidupan kita di muka bumi ini. Khususnya peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail yang begitu menjadikan inspirasi untuk kita semuanya. Hari ini di mana tingkat kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat. Hari ini bagaimana pergaulan anak-anak kita semakin bebas, bahkan sampai menjauhi norma-norma agama. Bagaimana kehidupan mereka bisa melakukan seks bebas, tingkat perkawinan yang dimulai dengan harga juga semakin meningkat. Kenakalan remaja yang dimulai dengan miras semakin marak. Maka bulan Dzulhijjah menjadi inspirasi kita semuanya sebagai orang tua, bagaimana Nabi Ibrahim menyiapkan putranya untuk membawa panji-panji perjuangan agama, meneruskan syiar agama. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ayat yang memberikan inspirasi untuk kita itu adalah yang namanya ketika Nabi Ibrahim yang dididik oleh orang tuanya yang seorang pemahat patung, tapi sejak awal sudah mengatakan kepada orang tuanya kekuatan keimanan yang ada pada dirinya mendorong akalnya mampu mencerna fenomena itu dengan seksama. Ini faktor orang tua Bapak tidak mampu memberikan apa-apa untuk kita, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madharat, tidak bisa. Mengapa harus disembah? Ini adalah satu bukti bahwa ketika akal itu didorong dengan fitrah
diri manusia, nur cahaya yang ada pada diri setiap manusia, maka pikiran akal itu akan mampu mengantarkan kita kepada sesuatu yang menuju kebenaran hakiki, kebenaran yang diingat oleh firman Allah. Sudah begitu menikah dan perjalanan lama belum dikatakan, baru sekian tahun kemudian usia yang menjelang senja dikatakan. Sudah dengan ada perintah, ya abadi if'al tu'man satajiduni usaha as-sabirin. Kata Nabi Ibrahim, ini arafil manam, anakku saya bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah lewat mimpi, anni atba'uka, aku disuruh belajar ilmu. Respon anak begitu tulus, yakin, mantap, tanpa ragu. If'al itu fi'il amal, menunjukkan kesungguhan, ketulusan, kepasrahan atas menjawab perintah yang diberikan oleh orang tua. Ini yang menjadikan kritik kita untuk menganalisa bagaimana sih perintah orang tua itu mampu direspon dengan cepat oleh anak. Hari ini kita misalnya menyuruh anak kita sholat, kadang tidak cukup satu kali, dua kali perintah, tapi harus berkali-kali perintah baru anak mau melaksanakan. Maka konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran untuk menjadikan Ismail baru yang mampu merespon, yang mampu melaksanakan perintah itu dengan tulus tanpa harus berulang-ulang, maka ini dideskripsikan oleh pendidikan yang pertama yang harus disiapkan kepada diri anak, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan ketuhanan, pendidikan atas keimanan yang akan menjadi fondasi kehidupan yang lebih panjang lagi. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ayat ini menjadi punya korelasi hubungan antara Ibrahim yang memulai memanggil ya bunayya ini sama dengan Luqman ya bunayya. Ini adalah usia-usia yang krusial untuk menanamkan ketauhidan. Usia-usia yang pas, yaitu bentang usia 6 tahun sampai menuju ke menjelang balik sekarang, yaitu kurang lebih sampai usia 12 tahun. Usia-usia kecil, usia-usia madrasah ibtidaiyah. Pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Pertama pendidikan yang diberikan dan pendidikan ketauhidan, keimanan, bagaimana mengenalkan Allah itu satu, Allahus Shomad, Allahu Ahad. Allah itu satu, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Allahus Shomad, bahwa Allah tempat bergantung kita, menyandarkan kita diri kita kepada Allah. Tempat penyandaran yang utama adalah Allah. Nah, media caranya untuk menyampaikan materi kepada anak itu wa ya'lamu. Luqman kepada putranya untuk mentransfer ilmu, memberikan pendidikan kepada anaknya, medianya dengan bahwa apa itu bahwa yaitu beliau dengan bahasa hati nurani yang tulus. Maka kita seringkali
ada mau'idhah hasanah, yaitu pesan-pesan yang itu dari hati yang tulus, kata-katanya lembut, kata-katanya penuh hikmah, tidak ada dorongan nafsu, tidak ada muatan amarah, tetapi ketulusan dengan kata-kata yang lembut. Qalu salama, kata-kata yang selalu membuat orang itu senang mendengarnya. Hari ini kadang kita sebagai orang tua ketika diberikan anak yang mungkin mempunyai kebutuhan spesial, kadang kata-kata mendidik anak itu dengan kata-kata kekerasan, kata-kata penuh dengan amarah, perintah-perintah yang diberikan kepada anak dengan nada-nada tinggi yang itu ada muatan nafsunya. Padahal untuk mentransfer urusan ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan, ilmu keimanan harus dengan hand to hand, hati dengan hati. Kalau hati yang bicara pasti keluarnya dan kelembutan, ketulusan, kata-katanya menjadi kata-kata yang baik. Ini yang hari ini bagi anak kita yang menjelang menikah tidak mempersiapkan diri untuk itu. Bagaimana dia akan mendidik menjadi sosok pimpinan rumah tangga yang akan membawa tanggung jawab surga neraka. Kadang mereka menikah hanya muatan rasa cinta, hanya muatan duniawi. Oh, ini sudah bekerja, oh ini sudah punya uang, sumber uang. Tidak diperhatikan bagaimana sebenarnya agama itu jadi penting. Karena ini akan membangun anak keturunan, membangun generasi. Maka kalau membangun generasi, kita bisa menengok bagaimana Luqman beserta putranya, bagaimana Nabi Ibrahim beserta putranya, yang di cover itu laki-lakinya. Padahal sebenarnya dominan mendidik di awal itu adalah ibunya. Makanya ibu itu disebut madrasatul ula. Ibu itu menjadi sosok sekolahan pertama prenatal untuk anaknya. Tidak akan mungkin meskipun sehebat apa orang tua, bapak, kalau tidak diberikan oleh ibu yang luar biasa, tidak akan mampu menjadikan Nabi Ismail, tidak akan bisa menjadikan putranya Luqman yang luar biasa. Kebersamaan ini yang menjadikan satu kunci dalam rangka menjadikan satu generasi, menjadikan satu angkatan yang baik. Fondasi utama adalah keimanan. Yang utama usianya, yaitu jauhnya yang sekarang usia 6 tahun sampai 12 tahun adalah masa yang pas, yang baik untuk menanamkan kepada diri anak tentang sifat-sifat itu. Sehingga dulu kita bisa melihat bagaimana kita mengantar anak-anak kita untuk tidur dengan cerita-cerita yang penuh tauladan, cerita-cerita yang membawa uswatun hasanah, suri tauladan. Hari ini fenomenanya sudah tidak seperti itu. Anak kita diantar tidurnya dengan gadget, HP. Anak kita diantar tidurnya dengan televisi. Anak kita diantar tidurnya dengan harus melihat YouTube. Ini fenomena yang moga-moga
luar biasa. Karena hakikatnya mengajari anak itu bagaikan kita melukis di atas batu, akan kuat diingat terus-terus. Ya bunayya la tusyrik, bukan diajarkan bagaimana dia sholat, bukan diajarkan bagaimana dia harus pintar ngaji di usia tapi la tusyrik, keimanan. Ketika keimanannya sudah terpatri dengan baik, ketika fondasi pada dirinya sudah dikuatkan, lalu kemudian Luqman mengenalkan apa yang menjadi kewajiban diri kita kepada Allah. Luqman mengenalkan bagaimana dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan Allah. Ya bunayya aqimis shalah, laksanakan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, kamu dalam bersosial, berkehidupan bermasyarakat harus baik. Jangan membuat usaha, jangan membuat moral, jangan membuat hal-hal yang dilarang. Itu akan bisa dilaksanakan dengan baik ketika fondasi la tusyrik billah itu bisa dikuatkan semua mungkin. Tidak akan mungkin kita akan menyuruh anak-anak kita melaksanakan kewajiban agama dengan baik manakala belum mempunyai fondasi yang baik. Sehingga jadinya kita ketika perintah anak itu untuk kewajiban sholat misalnya, pasti tidak cukup dengan sekali perintah, pasti akan berulang-ulang. Dan yang kedua, pasti nadanya akan lebih tinggi lagi. Muatan nafsunya sudah mulai ikut serta. Dan inna nafsa la'amaratun bisu'. Sepertinya itu baik, sepertinya itu baik kita betul, tapi setan masuk dengan membawa nafsu itu menjadi kita memaksa. Yang efeknya itu pada diri anak, pada diri orang tua, pasti ada sesuatu hal yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Hal ini jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kemudian fondasinya dibuatkan, dikenalkan, kata Allah fadlullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pasti keimanan kita bisa jaga, fondasi dirawat dengan cara bagaimana? Fadlullaha katsiran. Hendaknya kita selalu mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita selalu ingat dengan Allah, melihat kebesaran Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Semuanya ini dilakukan dengan semaksimal mungkin, dan kita akan menjadi ringan ketika anak sudah punya fondasi yang baik. Maka janji Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia, bahkan sangat beruntung sampai akhir. Ini jadi satu inspirasi kita di akhir zaman yang kita semakin berat rasanya untuk mendidik anak, mendampingi anak, untuk benar-benar bisa bagaimana Ismail baru yang kita hadirkan untuk bangsa negara ini, menyiapkan generasi yang baik, generasi emas sebagai bukti cinta kita kepada negara. Maka kita hari ini kita belajar bersama-sama menjadi sosok-sosok Nabi Ibrahim. Kita hadirkan sifat-sifat Nabi kepada diri kita. Kita buat rumah tangga kita, istri-istri kita bagikan seperti Siti Hajar, Siti Syafa yang mampu melahirkan anak turun yang baik-baik, dengan harapan kemudian tidak ada lain kita bermohon dengan Allah agar kita semua diberikan kemudahan,
diberikan hidayah oleh Allah untuk menjaga amanah ini menjadi amanah yang mengantarkan kita selamat di dunia bahkan selamat di akhirat. Amin. Mohon maaf itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.